11. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, hari ini kita pertama kali pertemuan perdana mata kuliah perancangan sistem basis data, yang mana ya mata kuliah ini 3 SKS. Ya. Seharusnya kalau pada saat tatap muka ada lab, karena kita di zaman pandemi, ya, jadi kita Zoom, nanti bisa mencoba masing-masing di PC atau di laptop masing-masing. Oke, perkenalkan, nama saya Dedi Iskandar, Eskom MTI. Ya, saya tinggal di Perum 1 Tangerang. Saya dari Sumatera Selatan. Untuk kali ini semester 5, mata kuliah yang saya ampu perancangan sistem basis data. Sebelumnya akan masih dulu ya yang hadir. Ini ada Aji, Muhammad Ajaji, ya, lalu ada Fitri Aminah, ada Nismah. Jadi untuk yang lain sambil berjalan saya akan absen, ya, karena penilaian absen masuk kategori 10%, ya. Kalau untuk tugasnya 20, UTS-nya 30, dan terakhir UAS 40. Oke, ya. Untuk mata kuliah ini saya akan share modulnya. Oke, ya. Saya lihat ya, modul mata kuliah kita ini. Rancangan sistem basis data. Kita lihat pengertian pertama di situ. Database atau sistem basis data menjadi komponen utama dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Berbagai aktivitas manusia secara tidak langsung berhubungan dengan database seperti bank, reservasi, perusahaan, dan supermarket. Sudah barang tentu, ya. Perbankan itu menggunakan database yang cukup baik, cukup bagus, ya, karena akan menjadi trouble apabila database dalam perbankan itu bermasalah. Ya, tidak bisa terekam secara online atau tidak bisa ya merekam data per hari, per menit, ya, ataupun per jam. Begitu juga di sini dicontohkan misalnya ada perpustakaan, ya, sudah barang tentu di zaman milenial, zaman Z katanya, ya, teman-teman sebagai mahasiswa tidak perlu lagi datang ke perpustakaan, tapi melalui aplikasi e-booknya sudah barang tentu buku-buku yang dibutuhkan ya dalam e-books, contohnya websitenya macam-macam judul sesuai dengan kebutuhan, apalagi teman-teman sebagai mahasiswa, ya, sudah banyak mungkin yang sudah menggunakan aplikasi e-book tersebut untuk materi pembelajaran. Sebagai contoh ini ada gambar slide berikutnya, ya. Saya akan tampilkan gambar ya zaman dulu tradisional nih. Jadi kalau teman-teman lihat background ya ada sudut kiri gambar orang antrian, ya. Antrian di sini antrian pembuatan kayaknya di salah satu perbankan. Ya. Dan di perbankan ya bisa setor, bisa mereka transfer. Begitu juga yang di sudut kanan itu ada gambar ya semacam ya, media transportasi atau penerbangan. Orang mau beli tiket. Lalu di bawahnya ada tumpukan kertas.
Lalu yang di sebelahnya ada gambar dalam pustakaan. Ya, ada gambar mahasiswa yang lagi duduk membaca ya. Pada zaman sekarang ya sudah jarang sekali kita lihat ya. Dan tentu dengan banyaknya programmer-programmer yang membuat suatu aplikasi yang membantu kita, apalagi kita sebagai mahasiswa ya. Dan sekarang teman-teman rasakan begitu pandemi kita bisa pembelajaran online melalui media Zoom atau Google Meet. Nah, barang tentu juga ya bisa terjadi tidak hanya di masa pandemi ya. Karena ada beberapa program mungkin di kampus kita ya ada kuliah online e-learning plus. Nah, kita lanjut berikutnya, di sini ada gambar ya. Gambar lemari, gambar buku Yellow Pages, ada gambar buku pelajaran. Yang mana kesemua itu bisa dirangkum dalam suatu PC. Bisa disimpan dalam suatu PC sehingga tidak perlu lagi menggunakan seperti rak lemari atau Yellow Pages ya, ataupun buku-buku diktat. Nah, dengan sistem basis data dengan perancangan yang ya, perancangan program aplikasi, misalnya kita contohkan PHP MySQL, sudah jelas ya akan membantu sekali di era globalisasi. Nah, ini kita contohkan gambar berikutnya, misalnya ada menggunakan database modern, adanya banking online. Nah, teman-teman tadi kita ada di awal dibuka bahwa perbankan itu ya dengan mobile bankingnya yang serba canggih, database-nya sangat baik ya, ataupun bisa digunakan melalui suatu aplikasi menggunakan gadget kita melalui handphone ya. Kalau di bank itu ya bisa transfer, clearing ya, ataupun pengecek ada dana masuk ataupun dana akhir saldo kita. Nah, untuk kelengkapan dari materi kita ini, Bapak akan tampilkan programnya ya. Jadi kita pertama kita akan aktifkan dulu examnya. Ya. Examnya. Jadi ini kita aktifkan exam, kita klik sudah. Saya aktifkan. Lalu kita akan panggil yang berikutnya CMD-nya. Ya, program CMD untuk memanggil database-nya. Ini ya. Nah. Oke. Jadi teman-teman yang ada di rumah bisa ya, menggunakan aplikasi ini. Kita untuk masuknya kita harus keluar dulu dari ya, foldernya. Lalu kita panggil cd exam tp, enter, lalu kita masuk ke MySQL-nya. Nah, bisa diikuti nanti teman-teman yang ada di rumah ya. Nah, pada saat masuk ke database-nya kita ketikkan MySQL min u root min p. Nah, kalau sudah begini berarti kita sudah masuk ke aplikasi database sehingga kita siap untuk membuatnya. Langkah untuk pembuatannya ya, kita ketikkan create database, misalnya database hari ini 20 atau mata kuliah kita aja atau nah, singkat perancangan sistem basis data. Nah, PSB. Nah, kalau sudah query oke, artinya database PSB perancangan data sudah terbuat. Bagaimana untuk mengeceknya? Kita show kan, so kita ketik show database.
Nah, kita cari, oh, ternyata sudah ada database-nya, namanya PSB. Ya. Selanjutnya, ya, kita lihat database. Kita aktifkan database-nya, nama database-nya use PSB. Nah, kalau sudah aktif, ya ada muncul ya database change. Nah, setelah buat database, kita akan membuat tabelnya. Ya. Tabel, buat tabelnya, ada materi kita harus tampilkan. Ya. Nah, di sini untuk ya, saya akan share dulu sebentar. Oke, ya. Ini materi yang selanjutnya saya akan share. Nah, bisa dilihat ya, Aulia, bisa lihat materi kita ya. Halo Aulia atau Fitri? Bisa, Pak. Ya, ya, oke. Bisa, Pak. Pak, bisa dengar, Pak? Bisa. Ya. Iya, Pak. Bisa. Ya, ini kita masuk sekarang ya pembuatan tabelnya. Bisa kita lihat di sini pembuatan tabel, menunya itu. Ya, misalnya kita contohkan Ini mau belajar nggak? Ini mau belajar. ya. Bareng itu. Tuh. Nah, itu contoh ya. Kita membuat tabel namanya pelanggan yang terdiri dari field-nya ya. Nah, field pelanggan ya. Tabelnya tabel pelanggan, field-nya ID pelanggan ya, nama pelanggan, alamat, telepon dan email. Nah, berarti ada satu tabel dengan terdiri dari 5 ya, 5 field. Nah, lalu proses berikutnya kalau sudah buat tabelnya, kita isikan ya. Kita isi tabel tersebut. Oke, kita coba isikan. Kita isikan nih. Ini kalau diisikan berarti misalnya contohnya kita isikan untuk ID pelanggan P001, nama pelanggannya Ahmad Solihin, alamat Jakarta Selatan, lalu teleponnya 02173277762, terus alamat Gmailnya alamat tim@gmail.com. Nah, berarti kita sudah membuat database, membuat tabel dan mengisikan tabelnya. Nah, kita bisa lihat apakah berhasil atau tidak untuk yang baru kita isikan. Select bintang from pelanggan. Nah, ternyata ya sukses ya. Jadi pembuatan tabel kita dengan pengisian ya sudah sukses. Nah, untuk menambahkannya ya prosesnya sama seperti yang di atas.
Ya, insert itu pelanggan value, tapi ganti saja ininya. Nah, kita coba. Nah, kita coba. Ininya kita kasih T002, misalnya namanya Fikri, lah. Namanya Fikri, alamatnya Tangerang. Tuh. Teleponnya 021 kita ganti aja, akhirnya 7. Ini fikri@gmail.com. Oke ya. Lalu kita enter. Nah, itu berhasil. Query one rule efektif. Nah, untuk melihatnya kita ketikkan select bintang from pelanggan. Nah, ternyata sudah berhasil. 2 record yang sudah kita inputkan ya sore hari ini. Itu untuk materi kita ya, pertemuan pertama mata kuliah rancangan sistem basis data. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Cukup jelas ya. Terima Cukup kasih. Pak, cukup jelas. Yaudah, kalau memang Ya, cukup jelas. teman-teman sudah jelas ya, kita akan chat ya. Saya akan tutup dulu share-nya. Oke ya, kalau sudah paham materinya, silakan ketikkan di chat dengan statement jelas ya. Silakan tuh, sehingga ya teman-teman saya bisa memantau apakah sudah jelas untuk materi pertemuan pertama ini. Silakan diketikkan di chat, nanti kita bisa lanjutkan materi berikutnya. Oke, sudah ada yang jawab ya. Fitri Aminah, terima kasih ya. Lalu ada Kuko, ada Gabriel, terima kasih sudah jelas ya Gabriel. Hanya mungkin Aji atau Alwan ya, apakah sudah jelas? Karena biar nanti ya saya bisa mengetahui materi pertama. Di locker. Ya, Tia jelas. Oke. Begitu juga Aji, jadi jelas ya. Di locker. Alwan, bagaimana Alwan? Nisma sudah jelas, terima kasih. Ini deh. Ya, Aulia. Sudah Pak, sudah. Oke, oke ya. Ternyata udah jelas semua. Terima kasih kalau gitu untuk pertemuan kita hari ini ya. Perancangan sistem basis data. Saya tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.